menyampaikan materi soal peran dan fungsi Ombudsman ini seperti apa. Nanti mungkin kita kasih waktu 20 menit untuk Bang Adhar untuk menyampaikan ini. Nanti kita akan interaktif dengan mahasiswa, akan banyak pertanyaan soal kondisi kekinian, seperti apa sih pelayanan publik mungkin paling banyak di Lombok Timur yang akan menjadi sorotannya oleh mahasiswa. Karena praktek-praktek pelayanan publik di Lombok Timur itu masih menjadi dalam tanda kutip belum terpuaskan oleh masyarakat. Seperti tadi Pak Kades sudah banyak cerita, mungkin itu nanti bisa disampaikan ke Ombudsman seperti apa ininya. Baik, waktu dan tempatnya saya persilahkan buat Bang Adhar. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu apakah suara saya cukup bagus ke sana ya? Bagus, cukup, jelas Pak. Cukup bagus. Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, saudara saya, teman saya, Basri Mulyani SMH. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, staf pengajar di lingkungan Universitas Gunung Rinjani. Yang saya hormati seluruh peserta Zoom pada sore hari ini. Terima kasih tentu saja atas nama Ombudsman Republik Indonesia, saya mengucapkan kepada kawan-kawan kampus Universitas Gunung Rinjani, Pak Basri dan kawan-kawan sekalian, atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Ombudsman Republik Indonesia, untuk terlibat dalam diskusi kali ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa sama-sama bermanfaat untuk kita. Ya, baik, saya mohon kepada yang mengendalikan Zoom ini untuk lanjut pemaparannya. Baik, apapun yang dilaksanakan di Indonesia dalam konteks hukum, mulai hukum dasar kita, konstitusi, sampai kepada berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tentu tidak terlepas dari politik hukum. Demikian juga hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik, kemudian lembaga pengawas pelayanan publik, yaitu Ombudsman Republik Indonesia, tidak terlepas dari politik hukum yang ada di Indonesia. Kita ketahui konstitusi sebagai Draft Constitution atau hukum dasar di Indonesia secara konkret adalah bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pilihan kita di Indonesia terkait dengan pelayanan publik yang menganut apa yang disebut dengan welfare state, negara kesejahteraan. Yang konteksnya adalah bagian konkret dari implementasi kehadiran negara melalui infrastrukturnya yang bernama pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, tugas-tugas negara. Kalau diterjemahkan dalam konsep lebih luas, maka welfare state ini bagian dari yang tidak terpisahkan dari bagaimana kacamata demokrasi negara kita dalam konteks pelayanan. Kemudian konsep-konsep luas demokrasi tata kelola pemerintahan kita yang saya sebutkan tadi, konsep besarnya adalah kehadiran negara untuk melayani. Ya, lanjut. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang pelayanan publik, saya jelaskan tadi, maka jelas ya, kita tidak akan bisa terpisahkan dari konsep-konsep besar negara yang berbasis pada hukum dasar kita, yaitu konstitusi. Di mana pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
terlihat jelas misi negara Republik Indonesia adalah seperti yang tertuang dalam alinea keempat, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau sebagai Stat Fundamental Norm, ya, norma dasar negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pakar tentang konstitusi menyebutkan 3 kalimat ini adalah acuan konkret dari konstitusi kita yang menyatakan kita berlandaskan pada apa yang pertama tadi saya sebutkan adalah welfare state, kemudian kedua konsep-konsep yang dikenal sekarang sebagai pelayanan publik. Nah, dalam konstitusi kita memang tidak menyebut itu sebagai dengan kata-kata atau kalimat pelayanan publik. Tetapi banyak ahli hukum menyebutkan, ya, konsideran yang ada dalam pembukaan itu sebagai bentuk konkret pengakuan konstitusi kita kepada apa yang kita sebut sekarang ini, yakni pelayanan publik. Ya, kira-kira demikian. Lanjut. Nah, oleh sebab itu, negara ini memang berkepentingan betul dengan bagaimana pelayanan publik itu benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam konsep modern, tata kelola pemerintahan modern saat ini, kita mengenal banyak sekali istilah-istilah yang terkait dengan pelaksanaan rumus-rumus atau ide-ide pelayanan publik. Salah satunya misalnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, atau dalam terjemahan ini terjemahan langsung dari apa yang disebut dengan good governance. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam konsep yang kita kenal sekarang, misalnya dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, itu teorinya banyak. Salah satunya menyebutkan bahwa pelayanan publik yang baik itu kunci tata kelola pemerintahan yang baik. Dari sini saya ingin memberikan gambaran bahwa isu pelayanan publik itu adalah basis dari segala isu untuk menjamin apakah sebuah negara itu memang bisa hadir atau tidak. Pemerintahan itu bisa efektif atau tidak dalam menjelaskan kehadirannya di tengah masyarakat. Nah, slide ini saya tampilkan hanya untuk memberi gambaran kepada Bapak Ibu sekalian bahwa perkembangan pelayanan publik sekarang itu demikian majunya, demikian cepatnya. Isu-isu tentang tata kelola pemerintahan yang baik ini sebagai satu bagian betapa tuntutan tentang pelayanan publik itu mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak ya ide-ide besar tentang hak ekonomi dan sosial itu terus berkembang di dunia. Nah, untungnya the founding fathers, pendiri bangsa kita adalah orang-orang yang sangat cerdas, sehingga secara sadar mencantumkan ya isu-isu pelayanan publik yang disebutkan tadi dalam hukum dasar kita, Draft Constitution kita. Ini sesuatu yang menguntungkan bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk melihat konsep-konsep pelayanan publik. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Ya, kalau kita membaca Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kita pasti akan membaca tentang prinsip-prinsip pelayanan publik. Di Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan betul prinsip-prinsipnya. Yang ingin saya jelaskan adalah apapun prinsip-prinsipnya, ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan atau posisi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, ayat pasal 1 ayat 3 kalau nggak salah tentang kedaulatan. Nah, dalam isu pelayanan publik juga demikian. Oleh sebab itu,
Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai undang-undang organiknya memang sejak dini telah mencantumkan hak-hak tersebut dalam prinsip pelayanan publik. Kepentingan umum, kepastian hukum, persamaan hak, sampai kepada pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau. Ini norma yang clear, norma yang konkret yang dijelaskan dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai undang-undang organik tentang pelayanan publik. Ya, lanjut. Nah, faktanya kalau kita tadi dibuka oleh Pak Dekan, bagaimana pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang capaian-capaian pelayanan publik, terutama di daerah-daerah, kami di Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik memiliki satu rumusan berdasarkan fakta yang ada. Meskipun undang-undang kita secara jelas dalam Status Fundamental Norm pembukaannya maupun dalam batang tubuhnya atau yang disebut dengan Grenum dalam norma-normanya, terutama dalam pasal 13 dan bab 13 dan bab 14, lalu kemudian ada undang-undang organik, Undang-Undang 25 menjelaskan tentang pelayanan publik, tapi sampai saat ini harus kita akui praktek-praktek pelayanan publik itu masih sangat mengecewakan, belum menggembirakan. Dari hasil analisa kami menunjukkan bahwa tingkat maladministrasi itu sangat tinggi, ya. Itu disebabkan karena praktek-praktek ini tadi, ya. Tingginya maladministrasi membuat kualitas pelayanan publik kita menjadi sangat rendah. Ya, hal ini disebabkan oleh praktek-praktek inefisiensi birokrasi sangat tidak efektif, yang mana salah satu dampaknya juga adalah praktek merajalelanya praktek-praktek korupsi. Dalam rumusan kami, ya, yang juga dilihat oleh rekan-rekan kami di KPK, kami melihat bahwa jika maladministrasi sangat tinggi, kualitas pelayanan publik rendah, maka praktek-praktek korupsi itu tinggal menunggu waktu. Artinya, singkatnya, memang maladministrasi itu awal dari perbuatan korupsi, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ini dari slide ini saya ingin menjelaskan bahwa betapa menjadi biasnya, ya, agenda reformasi kita dengan cita-cita mulia para pendiri bangsa kita yang sejak awal secara sadar mencantumkan konteks pelayanan publik dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai konstitusi, tapi semakin ke sini semakin tidak jelas, ya, terutama di pelayanan publik di pemerintahan daerah. Nah, kami melihat bagaimana pelayanan publik menjadi buruk, rumusan yang kami dapatkan seperti ini, ya. Maladministrasi itu menjadi sangat tinggi, maka pelayanan publik itu menjadi rendah, itu disebabkan oleh inefisiensi birokrasi. Dan ini menjadi salah satu penyebab merajalelanya praktek-praktek korupsi. Ya, lanjut. Oleh sebab itu, Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya bisa balik ke slide berikutnya sebelumnya, konstitusi tadi. Maaf, sekali lagi. Ya, oleh sebab itu, untuk mengamankan cita-cita negara, cita-cita bersama kita sebagai bangsa yang kita telah cantumkan dalam konstitusi, maka kita telah melakukan sebuah evaluasi besar dalam berbangsa dan bernegara, sebagaimana kita kenal dengan reformasi, ya, era reformasi. Nah, dalam era reformasi inilah dilahirkan dua TAP MPR. Kira-kira begitu. TAP MPR pertama adalah TAP MPR 8 tahun 2001 yang mengatur tentang arah kebijakan pembangunan yang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian TAP MPR kedua, TAP MPR nomor 11 tahun 1998 yang memuat tentang penyelenggaraan negara bersih dan KKN. Nah, dalam TAP MPR 8 tahun 2001 tadilah negara diperintahkan untuk melahirkan beberapa lembaga negara untuk atau bertugas pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi.
Maka salah satu lembaga yang diperintahkan untuk dilahirkan adalah Ombudsman Republik Indonesia. Tugasnya adalah apa? Untuk melakukan pencegahan korupsi dan pemberantasan maladministrasi. Ya, ini dulu saya sampaikan. Ya, lanjut. Lanjut, yang tadi. Lanjut. Nah, ya memang bagi tradisi politik hukum di Indonesia, ombudsman terlihat sedikit asing karena memang tradisi pelayan publik kita memang sangat buruk. Bayangkan ketika kita merdeka tahun 45, kita baru punya undang-undang tentang pelayanan publik, atau singkatnya kita baru memperhatikan hal-hal terkait pelayanan publik itu ketika lahirnya Undang-Undang 25 tahun 98. Bayangkan ya, ada stuck sekitar 64 tahun kita sama sekali tidak memiliki regulasi yang jelas tentang pelayanan publik. Demikian juga politik hukum kita sama sekali tidak memperhatikan tentang bagaimana kita mengawasi pelayanan publik. Sampai lahirnya Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Namun demikian saya bisa jelaskan, sebenarnya ide Ombudsman ini di Indonesia, meskipun Undang-Undang 37-nya lahir tahun 2008, ide Ombudsman ini sendiri sebenarnya telah ada pada tahun 2000 ketika pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melahirkan Kepres 44 tahun 2000, peraturan keputusan Presiden 44 tahun 2000, lahirlah Komisi Ombudsman Nasional. Ide besar Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini sebenarnya luar biasa. Berdasarkan pengalaman banyak negara yang telah sukses untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pelayanan publik. Lalu kemudian pembelajaran itu dibawa ke Indonesia dengan melahirkan tahun 2000 Komisi Ombudsman Nasional. Kita tahu negara-negara yang sudah lebih dahulu melahirkan ombudsman itu, membentuk ombudsman itu adalah terutama negara-negara Skandinavia. Ya, 1809 itu di Swedia sebagai negara pertama, negara modern yang melahirkan ombudsman. Sampai sekarang ombudsman telah ada di sekurang-kurangnya 150 negara, termasuk Indonesia. Karena apa? Karena memang dilihat betul praktek pengawasan oleh ombudsman ini sangat bermanfaat di banyak negara. Nanti kita dalam diskusi kita akan jelaskan lebih dalam. Saya akan menjelaskan lebih dalam ya tentang sebenarnya ombudsman ini bukan murni pemikiran Barat. Ini sebenarnya basisnya justru adalah pemikiran dari dunia Islam yang dilahirkan oleh Umar bin Khattab dengan konsep-konsep Qadi al-Qudat. Itulah yang kemudian belakang hari ditiru oleh Swedia, misalnya ya. Karena Raja Swedia, Raja Charles XII, ketika diserang oleh Rusia melarikan diri dan ditampung, diselamatkan oleh Ottoman Turki. Di sanalah Raja Charles XII melihat praktek-praktek tentang ombudsman
Bentar, sinyalnya lost kayak gini. Oh, udah restart dia. Ya, bentar. Dia restart katanya. Sabar. Sampai otoman. Kalau di otoman. Ibu ngerawas sama soal. Ini ngerukul di bicara. Halo, maaf. Sudah nyambung lagi, maaf. Sudah, Mas Ri? Kita bisa. Ya, banyak maaf, ada sedikit gangguan teknis sebentar. Siap. Ya, saya minta maaf ya. Sampai otoman tadi, Bang. Dapat saya lanjutkan ya? Ya, Bang, siap. Ya. Nah, saat ini karena perkembangan ombudsman yang dirasakan sangat baik oleh banyak negara, kemudian dari basis ombudsman pertama di Swedia dalam negara modern itulah kemudian berkembang, dan tahun 2000 Presiden kita, Presiden Abdurrahman Wahid, memutuskan untuk membentuk ombudsman di Indonesia. Ya, lanjut. Ya, ombudsman sendiri secara harfiah adalah bahasa Swedia atau Skandinavia kuno yang berarti wakil sah seseorang. Ya. Ombudsman modern itu berbasis pada Justice Ombudsman atau Ombudsman for Justice. Itu dibangun di Swedia pada 1809. Hampir sama ombudsman seluruh dunia meskipun bentuk dan nama-namanya berbeda-beda, tapi pada intinya bertujuan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, mendorong negara bersih, kemudian membangun budaya hukum. Nah, inilah kemudian yang diadopsi oleh Ombudsman Republik Indonesia sejak dipersiapkan tahun 2000 oleh Abdurrahman Wahid, kemudian dibentuk dengan undang-undang pada tahun dengan Undang-Undang 37 tahun 2008. Kenapa dipikirkan bahwa tidak cukup dengan hanya keputusan presiden? Karena nanti kalau ada selera presiden yang tidak suka diawas-awasi akan gampang dicabut peraturan presidennya. Oleh sebab itulah dirasakan harus dibentuk berdasarkan undang-undang, maka lahirlah Undang-Undang 37 tahun 2008. Saat ini Ombudsman sendiri sudah sangat berkembang, termasuk di Indonesia dengan beberapa hal, menerima pelayanan pengaduan terhadap pelanggaran publik atau maladministrasi, termasuk yang dilakukan oleh di tempat Bapak Ibu sekalian tinggal oleh Pemkab Lombok Timur. Ya, lanjut. Kalau kita berbicara tentang ombudsman, tentu tidak bisa menghindar dari definisi legal yang ada dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2008. Ombudsman adalah lembaga negara yang punya kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, pemerintahan, termasuk BUMN atau badan hukum milik negara, serta swasta atau perorangan yang diberi tugas penyelenggaraan pelayanan publik tertentu. Nah, sampai di sini saya harus menjelaskan karena banyak bertanya, apakah swasta juga diawasi?
selama swasta menjalankan misi negara, ombudsman bisa masuk untuk mengawasi. Seperti rekan-rekan mungkin dalam 3 minggu terakhir membaca media sosial atau koran, Ombudsman perwakilan NTB mengungkap penyalahgunaan kewenangan sejumlah perguruan tinggi swasta dalam mengelola dana bidik misi atau beasiswa untuk kuliah. Loh, kenapa bisa masuk ke perguruan tinggi swasta? Bukankah Ombudsman diperintahkan hanya untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik negara dalam hal ini? Saya jelaskan lagi bahwa swasta kami akan awasi selama menjalankan misi negara. Misi negara itu tadi itu bidik misi atau sekolah-sekolah yang menjalankan program-program Indonesia Pintar, dana BOS, atau rumah sakit swasta yang menggunakan dana-dana BPJS, maka Ombudsman bisa masuk. Karena apa? Konteksnya adalah Ombudsman berhak mengawasi ketika menjalankan misi negara, tentu saja dalam hal menggunakan anggaran APBN atau APBD, baik seluruh maupun sebagian. Definisi legal ini untuk menggambarkan wilayah kerja dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia. Tentu saja, ketika bicara tentang fungsi tugas kewenangannya, kita bisa membuka pasal-pasal berikutnya dari Undang-Undang 37. Ya, lanjut. Nah, Ombudsman Republik Indonesia juga bisa kita lihat konsep hukumnya, ya, mandiri. Kemudian fungsi sifatnya mandiri, kemudian fungsinya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, ya, berdasarkan Undang-Undang 37. Kemudian saya jelaskan tadi awal dibentuknya berdasarkan Kepres nomor 44 tahun 2000. Nah, sifat dan fungsi ini lebih lanjut, saya kira terutama dari mahasiswa bisa menggooglingnya Undang-Undang 37 tahun 2008 dan atau membuka undang-undang itu bisa melihatnya. Karena waktu ini sayang sekali terlalu pendek untuk kita bicara pasal per pasal. Ya, lanjut. Kalau ditanya tentang pelayanan publik itu apa, kita bisa melihatnya pasal 1, ayat 1, Undang-Undang 25 tahun 2009. Nah, wilayah inilah yang diawasi oleh Ombudsman, penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya, dan seterusnya. Ya, saya lebih suka stressing yang saya highlight dengan warna merah. Ya, pelayanan bagi warga negara dan penduduk atas apa? Barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. 3 ruang lingkup inilah yang sehari-hari diselenggarakan pelayanannya oleh penyelenggara pelayanan publik. Barang misalnya apa? Obat-obatan di rumah sakit, atau buku-buku dan BOS di sekolah-sekolah. Jasa kesehatan, puskesmas sampai ke rumah sakit, atau kantor polisi. Jasa memberikan rasa aman kepada penduduk warga negara. Dan atau pelayanan administrasi. Ini mulai pelayanan di administrasi Adminduk, administrasi kependudukan, sampai kepada sektor-sektor perizinan. Kalau kita mengurus izin, atau kita mengurus surat-surat tanah misalnya di kantor pertanahan, itu wilayah ruang lingkup pelayanan administratif. Ya, lanjut. Nah, kalau kita melihat lebih jauh tentang karakter dan bentuk Ombudsman, maka kita bisa melihat dalam bagian ini. Genealogi lembaga negara derivatif di Indonesia, termasuk lembaga-lembaga negara yang lahir pasca reformasi. Maka Ombudsman, ya, genealoginya lembaga negara yang masuk pada derivatif yang satu bentuk atau sama bentuknya dengan BPK atau mungkin KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, masuk pada rumpun campuran antara eksekutif dan legislatif. Ini penting untuk diketahui oleh Bapak-Bapak, Ibu sekalian,
untuk membedakannya dengan lembaga negara lain, karakternya seperti KPK, LPSK, KPPU, Komisi Informasi ataupun Komisi Yudisial. Kita tahu arsiran 3 konsep, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, di Indonesia ini memiliki karakter dan fungsi yang berbeda-beda. Maka genealogi derivatif ombudsman itu kalau mau dicari padanannya, dia lebih mirip dengan BPK. Sebagai apa? Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek tata kelola pemerintahan. Ini untuk memberikan gambaran, untuk membedakan ketika kita melihat postur kelembagaan ombudsman jika dibandingkan dengan lembaga negara lain. Ya, lanjut. Oleh sebab itu, dari genetika tadi, ya, tadi saya sudah jelaskan, ini adalah perintah TAP MPR nomor 8 tahun 2001 untuk melahirkan ombudsman. Kemudian lahir Undang-Undang 37 untuk tadi apa yang dikatakan oleh Pak Basri, melakukan pencegahan korupsi dan pemberantasan maladministrasi. Oleh sebab itu, genetika legislatif dalam tubuh ombudsman itu memiliki fungsi pengawasan, bukan eksekusi atau vonis. Dalam istilahnya, ombudsman ini adalah magistrature of influence, mahkamah pemberi pengaruh, bukan magistrature of sanction, atau bukan mahkamah pemberi sanksi. Kira-kira begitu. Rezim pengaruh, bukan rezim sanksi dia. Karena itu produk akhirnya berupa rekomendasi. Tetapi ombudsman juga memiliki hak imunitas dalam melaksanakan tugas. Dia tidak boleh diganggu, karena siapa yang mengganggu, dia bisa dipidana. Kira-kira begitu. Menganut sel aktif. Tidak saja hanya menunggu laporan, tapi kalau kami melihat ada bupati yang kebijakannya merugikan masyarakat, meskipun masyarakat warga negara belum melaporkan, tetapi kalau kami melihat bahwa itu berpotensi terjadinya maladministrasi, maka kami memiliki kewenangan melakukan secara aktif. Dalam undang-undang kami diatur bagaimana kami berhak melakukan on motion investigation atau investigasi atas prakarsa sendiri untuk melihat praktek-praktek maladministrasi yang terjadi di pemerintahan. Ya, lanjut. Ya, itu tadi hal-hal mendasarnya adalah magistrature of influence. Tentu saja dalam banyak diskusi kemudian ditanyakan juga, lalu bagaimana konsepnya tentang norma yang ada di Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang 25/29 tentang Pelayanan Publik, yang memberikan tugas tambahan pada ombudsman untuk dapat melakukan adjudikasi. Artinya konsep bukan saja magistrature of influence, tapi sebenarnya sudah masuk pada magistrature of sanction. Ombudsman juga memiliki superioritas ombudsman. Karena apa? Setiap keputusannya atau rekomendasinya bersifat wajib untuk dilaksanakan. Memiliki 2 fungsi, fungsi penyelesaian laporan, pemeriksaan, penerimaan laporan, dan juga fungsi-fungsi pencegahan maladministrasi. Ya, lanjut. Konsep-konsep magistrature of influence di budaya hukum di Indonesia yang lebih senang berbicara tentang hal-hal sifatnya penindakan memang terkesan aneh. Orang banyak bertanya, apakah benar, apakah bisa dengan hanya rekomendasi saja orang kemudian nurut, mengikuti rekomendasi itu. Setidak-tidaknya dalam 10 tahun tugas saya di Ombudsman Republik Indonesia, saya bisa melihat bahwa dari rata-rata laporan yang masuk kepada kami, itu 97% dipatuhi LHP kami atau rekomendasi yang kami keluarkan. Itu dipatuhi oleh pemerintah. Artinya sebenarnya ada potensi. Ya. Nah, konsep-konsep ini di negara yang memiliki budaya hukum yang lebih maju dari Indonesia. Indonesia ini kan agak aneh ya. Kita lebih suka bicara politik. Seolah-olah semuanya bisa diselesaikan dengan politik. Padahal negara-negara yang budaya hukum lebih maju, politik itu nomor sekian, budaya hukum lah. Maka konsep-konsep magistrature of influence itu mendapat tempat yang luar biasa
Orang-orang di luar negeri itu bicara penindakan, bicara gugat-menggugat di depan hukum itu sesuatu yang memalukan. Lebih suka mereka bicara pencegahan. Oleh sebab itu memang konsep-konsep magistrature of influence, mahkamah pemberi pengaruh, itu memang luar biasa. Karena apa? Menyangkut tujuan menjaga martabat manusia. Bayangkan kalau kita seperti yang saat ini terjadi, dikit-dikit saling gugat, saling lapor. Martabat manusia menjadi sesuatu yang sangat murah. Ini yang semakin hari semakin kita rasakan. Menganut sel-sel aktif, mengakomodir informalitas. Artinya apa? Bapak-bapak, Ibu sekalian, kalau ingin melaporkan kepada kami, tidak perlu harus dengan formal datang. Lewat telepon pun bisa melapor selama menyampaikan bukti-bukti otentik. Lewat Facebook pun bisa melaporkan. Selama bukti-buktinya juga dilengkapi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Magistrature of influence ini pada budaya hukum yang maju adalah sebuah identifikasi dari perlakuan yang bijak dari lembaga-lembaga negara pengawas dalam menyelesaikan laporan-laporan masyarakat. Hal-hal ini tentu terasa aneh di Indonesia atau belum familiar di Indonesia karena memang tradisi kita yang memang sangat hobi. Suka sekali saya kalau saya tidak suka dengan Pak Basri, saya gugat, saya lapor ke polisi dan lain-lain. Ini seperti menjadi hobi kita, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Ya, lanjut. Karena memiliki tugas yang berat untuk melakukan pencegahan korupsi dan pemberantasan maladministrasi, tentu dalam Undang-Undang 37 tentang Ombudsman juga diberikan prioritas sebagai lembaga, memiliki imunitas, ya, tidak boleh digugat atau diajukan depan hukum selama dalam menjalankan fungsi tugas kewenangannya. Orang tidak boleh menggugat kami. Kami memiliki upaya paksa. Misalnya kami memanggil terlapor 2 kali, tidak datang, panggilan ketiga kami bisa memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian. Tanpa halangan. Setiap orang yang menghalang-halangi tugas kami bisa pidanakan itu. Kemudian administrative default. Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman diberikan sanksi pembinaan khusus oleh kementerian, misalnya Kementerian Dalam Negeri. Hal ini linier dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam salah satu pasalnya mengatakan bahwa kepala daerah yang memang tidak melaksanakan plan publik yang bagus atau tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, maka dia dibina oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya, lanjut. Nah, ini ya tadi saya sudah menjelaskan ini. Ini fungsi dalam sehari-hari. Ombudsman bukan penanganan pengaduan internal, tapi pengawas pengaduan eksternal. Ya. Kalau internal itu kan kita tahu inspektorat dan lain-lain, ya, pengawas melekat. Koreksi jika ada maladministrasi, mendeteksi dan mencegah maladministrasi, itu dua tugas besar kami, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kami menerima laporan masyarakat, kemudian melakukan investigasi, dan bahkan kami melakukan kajian sistemik. Kami pernah melakukan kajian sistemik misalnya di Pemda Lombok Timur yang dalam salah satu peraturan bupatinya mengatakan dalam perdanya menyatakan bahwa salah satu sumber PAD itu adalah bersumber dari keterlambatan warga atau masyarakat Lombok Timur dalam mengurus KTP-nya kira-kira begitu atau kartu keluarganya. Ini yang kami kaji dan kemudian kami memberikan rekomendasi kepada Bupati waktu itu, dan kemudian dengan besar hati oleh Bupati memang dicabut regulasi-regulasi yang tidak sesuai dengan plan publik itu. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Ini nanti bisa dalam undang-undang saja. Ya, ini yang ingin saya jelaskan. Hal yang memprihatinkan kami adalah kalau kami melihat istilahnya laporan-laporan kami tahunan kami, ya, dari bentuk-bentuk maladministrasi. Kalau kita mengetahui bahwa entitas negara pemerintahan adalah untuk melayani, tapi faktanya
kami menerima laporan setiap tahunnya, itu hampir setiap tahun itu laporan terbesar yang kami dapatkan itu dilaporkan oleh warga masyarakat justru karena merasa tidak dilayani. Ya. Justru ini yang paling besar. Maaf, itu salah ketik. 29% maksudnya. Mayoritas masyarakat melapor itu karena merasa tidak dilayani. Saya kira ini hal yang cukup mengganggu kalau dikaitkan dengan entitas negara. Tugas negara itu untuk melayani. Tetapi justru masyarakat sebagian besar melaporkan itu karena merasa tidak dilayani. Kalaupun dilayani, itu dengan cara yang kurang bagus. Lama. Penundaan berlarut. Ya. Kalaupun sudah dilayani, biasanya diwarnai dengan pungutan liar. Atau perbuatan-perbuatan tidak patut. Ya, penyalahgunaan kewenangan, atau justru misalnya dilayani oleh petugas yang nggak kompeten. Nggak kompeten. Ya. Dokter hewan, tapi menjadi kepala dinas apa, kira-kira begitu. Yang tidak ada kaitannya dengan keilmuannya. Atau diskriminasi. Nah, peta ini mudah-mudahan bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian peserta Zoom bahwa inilah permasalahan di Lombok Barat. Ini gambarannya. Kalau laporan-laporan masyarakat yang datang kepada kami itu rata-rata tiap tahun seperti ini. Karena merasa tidak dilayani, kalau dilayani dengan penyimpangan prosedur, atau dipalakin, kira-kira gitu ya, diminta uang, atau mendapatkan perlakuan tidak patut, dan lain-lain seperti grafis ini. Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Kami 2020 dan 2021 ketika COVID pandemi ini kuat di negara kita, agak kaget tiba-tiba layanan di desa itu masuk tiba-tiba menjadi 4 atau 5 laporan tertinggi di kita. Desa selama ini nggak pernah masuk ke kami. Saya dengar tadi ada kepala desa juga mengikuti, mudah-mudahan menjadi perhatiannya. Desa tiba-tiba menjadi substansi yang dilaporkan paling banyak di kami. Setelah kami cek, hal ini terkait erat dengan misalnya banyaknya bansos sekarang yang disalurkan, terutama di desa-desa. Atau meningkatnya dana desa dan anggaran dana desa, ADD, yang masuk, yang mana banyak juga dilaporkan oleh masyarakat. Nah, ini menjadi perhatian kami. Namun demikian, pendidikan, substansi pendidikan masih menjadi laporan tertinggi, kemudian desa, kepegawaian, dan pertanahan, agraria pertanahan, kemudian kepolisian. Ini 5 besar substansi laporan yang kami terima setiap tahun. Ya, lanjut. Ini grafis lengkapnya. Nanti bisa dilihat, mudah-mudahan bisa dibagikan oleh kawan-kawan kepada semua peserta materinya. Ini persentase laporan-laporan yang masuk kepada kami. Ya, lanjut. Ini yang saya jelaskan tadi. Kami, orang mengatakan apa benar hanya dengan rekomendasi orang nurut. Kami memiliki fakta bahwa rata-rata laporan kami 200 atau 300 orang yang datang kepada kami, 91,1% itu laporannya selesai. Yang 8,84% pada tahun itu belum selesai, kami tidak lanjuti tahun berikutnya. Selesainya seperti apa? Saya kasih contoh bermacam-macam. Kalau dia ngurus surat pertanahan di kantor pertanahan, sertifikat hak milik, berbulan-bulan nggak selesai-selesai, sampai 5-6 bulan, setelah melapor kepada kami, itu selesai. Saya kira Pak Basri Mulyani punya pengalaman ketika melaporkan beberapa hal kepada Ombudsman dan kami bisa menyelesaikannya. Padahal laporan itu di kantor pertanahan sudah lama sekali. Dan kami bisa menyelesaikannya dalam waktu yang tidak lama. Kemudian kalau kemarin kami baru-baru ini dalam 2 bulan terakhir, kami membongkar ada sekitar data terakhir 8 miliar ya beasiswa bidik misi di 5 perguruan tinggi swasta di NTB yang ditahan oleh perguruan tinggi tanpa alasan yang sebab. Padahal itu adalah hak mahasiswa. Dan kami melakukan investigasi dan mengumpulkan kemudian oleh perguruan tinggi swasta itu dana-dana tersebut dikembalikan
kepada mahasiswa. Wah, luar biasa senangnya mahasiswa. Ada yang menerima belasan juta, ada yang menerima bahkan sampai beberapa puluh juta. Bayangkan dana-dana itu, dana-dana yang hak mereka, yang sejak tahun 2018 atau 2019, itu ditahan oleh kampus-kampus swasta tanpa alasan yang jelas. Kami investigasi, kami selesaikan sampai kami baru boleh menutup laporan ketika pelapor mengatakan telah puas dan mengatakan laporan telah ditutup. Kira-kira begitu yang masuk pada angka 91,1% ini. Ya, lanjut. Ini contoh-contoh surat cinta. Kami menyebutnya begitu. Surat tanda terima kasih dari masyarakat kepada kami karena laporan-laporannya, pengaduan-pengaduannya telah kami selesaikan. Bermacam-macam. Ini hanya salah satu contoh. Yang di tengah-tengah itu menggunakan bahasa Inggris. Kami dapatkan dari warga negara asing yang berbisnis atau berusaha di Indonesia yang dikerjain oleh salah satu institusi di Indonesia ketika melakukan bisnis di Indonesia. Dan kami selesaikan, kemudian mengirimkan surat tanda terima kasih kepada kami. Kami banyak sekali menerima ucapan terima kasih seperti ini, karena memang sejak yang saya jelaskan tadi, sejak tahun 45 sampai kepada lahirnya Undang-Undang 25 tahun 2009, sekitar 64 tahun, itu sama sekali masyarakat tidak tahu melaporkan kemana. Maka ketika Ombudsman lahir, mereka beramai-ramai datang, baru bisa. Kalau dahulu, misalnya putra-putri kita sekolah di SMA atau SMP, dipalakin oleh gurunya, dimintain duit yang tidak jelas, kita seperti tidak punya daya, tidak bisa melaporkan kemana-mana. Setelah ada Ombudsman, laporkan. Atau ayah ibu kita yang kebetulan guru, dana sertifikasinya dipotong tanpa jelas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mereka tidak punya tempat untuk melaporkan. Maka ketika Ombudsman lahir, mereka sudah ada tempat melaporkan. Ya, lanjut. Ya, oleh sebab itu kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian harus terus mengawasi, membantu kami mengawasi birokrasi, karena memang birokrasi sekarang mendatang itu tantangannya luar biasa, Bapak sekalian. Lanjut. Konsep-konsep teori-teori tentang pelayanan publik semakin berkembang. Salah satunya misalnya teori tentang new public service dan lain-lain, itu menempatkan ya pemerintah bukan lagi sebagai pihak yang mengendalikan atau steering atau mengarahkan, tapi sebagai serving, melayani. Kalau dulu kan kita menganggap pemerintah itu datu. Dia mengendalikan, dia mengarahkan. Tidak. Konsep itu berubah. Konsep itu menempatkan pemerintah itu sebagai pihak yang harus melayani. Melakukan serving. Konsep-konsep ini harus bisa diatasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah. Kalau tidak, maka kita yang awasi mereka. Kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian berhak mengawasi mereka. Ya. Karena apa? Warga negara sekarang itu Bapak Ibu sekalian sebagai warga negara, citizen, bukan lagi klien, bukan konstituen, tapi warga negara. Posisinya tinggi, Bapak Ibu sekalian. Pemahaman-pemahaman ini harus dibangun terus. Tanpa ini kita tidak akan mampu melihat hak-hak kita. Kita hanya menganggap terus-menerus pemerintah negara ini datu, kira-kira istilahnya begitu ya, yang kita tidak bisa kritik, tidak bisa awasi, dan lain-lain. Tidak begitu, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Ya, apalagi sekarang misalnya di era teknologi informasi sudah hampir tanpa jarak kita dengan negara. Kita dengan sangat mudah mengawasi negara dengan kemajuan teknologi. Sekarang sedang terjadi apa yang disebut dengan fenomena disruption. Terjadinya perubahan besar, ya. HP yang ada di kawan-kawan itu sudah bisa dijadikan alat untuk mengawasi, ya. Menggunakan video untuk merekod setiap perbuatan pemerintah yang tidak berkenan. Nah, perubahan kalau dulu kan mau ngawasi susah. Kemajuan teknologi informasi ini yang disebut dengan disruption, gangguan yang harus memang kita terima. Oleh sebab itulah peran kita sebagai warga negara untuk mengawasi itu sangat terbuka, Bapak Ibu saudara sekalian.
Ya, saya kira ini dulu. Masih ada beberapa slide, tapi saya kira cukup untuk sebagai penjelasan awal. Mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami agar kita mudah-mudahan kita bisa diskusi. Ya, saya minta maaf kalau dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan atau kurang jelas. Mudah-mudahan bisa saya perbaiki dalam diskusi kita. Demikian, Abu Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Adhar atas pemaparan materinya cukup panjang tadi, itu menarik, sangat menarik. Jadi pengetahuan baru di kawan-kawan mahasiswa maupun yang lainnya yang hari ini cukup banyak ikut, lumayan banyak, 93 orang. Jadi ada hal menarik soal tadi ketika ombudsman ini mulai dari tahun 2000 dari berbentuk komisi dari sebuah Kepres ya. Dari Kepres kemudian berubah menjadi atribusi kewenangannya kemudian beralih dari sebuah undang-undang 37 2008, kemudian melahirkan tadi undang-undang pelayanan publik. Itu kemudian menjadi spirit bagaimana proses pelayanan publik di Indonesia ini harus berjalan dan masyarakat harus menerima pelayanan publik itu sesuai dengan apa yang menjadi haknya, dan ideologi ASN kemudian berubah menjadi ideologi pelayan itu. Jadi semua itu kemudian menjadi tanggung jawab negara karena negara harus memberikan itu kepada masyarakat, masyarakat harus menerimanya. Nah, dari hal-hal yang tadi yang disampaikan oleh Bang Adhar mungkin banyak butuh pertanyaan atau butuh mungkin ada kasus atau apa yang kemudian butuh dari teman-teman mahasiswa ini, mungkin ada yang mau ditanya. Mungkin saya berikan waktu untuk 3 penanya terlebih dahulu. Ya. Pertanyaannya singkat, Silakan. padat, dan ini jelas. Silakan, siapa dulu? Masuk, Harusan. Siapa? Sebutkan namanya ya. Ya. Satu dulu, 3 orang dulu. Waktu kita masih panjang, ada 1 jam lagi. 3 orang dulu. Ya, silakan Pak. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Marsoan, ya, ini kepala desa. Silakan Pak Marsoan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang telah memberikan kami sedikit sebuah pertanyaan terkait dengan ombudsman ini. Yang saya tanyakan di sini, Pak, pertama, pada saat Indonesia mengadopsi daripada ombudsman tahun 2020 oleh Bapak Gus Dur, Tahun 2000, Pak. Tahun 2000. Ya. Tahun 2000. Tahun 2000. Apakah keuntungan daripada Indonesia untuk melahirkan ombudsman ini diadopsi? Sementara banyak kita lihat, terutama sekali pada Undang-Undang Cipta Kerja, pada saat itu masuk upah minimum daripada tenaga kerja, banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal sekali, Pak. Terkait dengan itu terjadi kesalahan yang sangat fatal, yang terjadi proses legislasi yang semena-mena pada saat ini, Pak dosen, Pak rekan. Dan yang kedua, pertanyaan kami di sini adalah apakah pada saat ombudsman ini terjadi, padahal pada saat itu sudah disetujui oleh presiden dan banyak terjadi pada saat ini, sampai saat ini upah minimum itu yang sangat sebagai permasalahan di Indonesia ini, Pak dosen. Mohon maaf, ini sebagai pertanyaan, apakah undang-undang layak dibatalkan atau tidak, kan begitu. Cuman itu, Pak. Oke, mohon maaf. Tenaga kerja ini Pak Kades ya? Benar. Upah minimum daripada tenaga kerja ini. Soal pembatalan upah minimum tenaga kerja, apakah bisa dibatalkan oleh ombudsman itu atau bagaimana maksudnya? Ya itu dia. Hah? Iya. Ombudsman meminta membatalkan atau ombudsman menginvestigasi gitu? Iya. Jadi pertanyaannya begini maksudnya ya,
Jadi banyak upah minimum regional yang tidak sesuai yang dilakukan di Lombok Timur. Nah, apakah Nah. undang-undang ini layak dibatalkan? Itu aja pertanyaannya, Pak. Baik, yang lain. Tadi siapa tadi yang bertanya? Silakan. Yang mau bertanya, lihat aja tangannya. Nanti kita kasih waktu ininya. Hand-nya, hand. Yahya, silakan. Mana saya? Yahya. Pak Yahya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang saya hormati Bapak Ombudsman ya NTB dan Bapak Dekan dan rekan-rekan yang berbahagia peserta Zoom. Dibuka videonya Pak Yahya, tahu kita wajahnya. Saya murid Fakultas Hukum Ilmu Negara, Pak. Iya. Kameranya nih, Pak. Tampakkan dulu loh. Silakan. Oh ya, sebentar, Pak. Ganti kameranya makanya. Tunjukkan pesonamu. Ya, ganti kameranya makanya. Ayo Pak Yahya, silahkan. Kalau kita tahu gimana Pak Yahya. Ayo Pak Yahya, biar kita kenal. Nah. Halo. Halo. Silakan Pak Yahya. Volumenya Pak Yahya nih. Masih di mute itu Pak Yahya. Dibuka mute-nya ya. Dibuka ininya, volume apa? Mute-nya. Ya, sudah. Di sini saya mau bertanya bahwa fungsi ombudsman itu adalah untuk menerima laporan pelayanan masyarakat. Nah, saya ingin bertanya bahwa contoh kecil dulu Pemdes di tempat saya ini dia kurang pelayanan publiknya kurang bagus lah menurut kita. Terus kita laporkan ke camat atau segala macam itu tidak diteruskan. Lalu bagaimana tahapan kita untuk melapor langsung ke ombudsman supaya benar-benar ditindaklanjutin? Apakah bagaimana alur-alurnya supaya kita bisa melapor langsung ke ombudsman itu? Itu aja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Pak Yahya. Pertanyaannya bagus sekali. Lagi satu. Pak Hadi mungkin mau bertanya. Lagi satu mungkin. Jadi jawab langsung. Ya, Akhir Ansori silakan. Saya silakan Akhir Ansori. Sama ini Pak Dayang juga ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adhar sebagai perwakilan ombudsman di wilayah Provinsi NTB. Ada satu pertanyaan ya, karena saya juga pernah mengalami keterlambatan pelayanan yang namun saya sudah laporkan di lapor.go.id secara digital ya. Satu pertanyaan saya di sini Pak, di lapor.go.id itu ada beberapa lembaga yang menjadi pengelola. Di sana ada ombudsman, kalau nggak salah ada sekretariat presiden, ada KPK kalau nggak salah, dan yang lainnya juga. Yang jadi pertanyaan saya di sini, memang di pelapor setelah saya laporkan beberapa kasus yang saya alami, memang prosesnya sangat transparan, proses penyelesaian laporan itu. Nah, dari proses penyelesaian laporan ini saya mau tanyakan, apakah ada keterlibatan ombudsman dalam penyelesaian itu di pelayanan lapor.go.id? Begitu saja Pak. Terima kasih.
Baik, Bang Adhar, tadi ada 3 itu soal, pertama soal apakah Ombudsman punya kewenangan untuk membatalkan undang-undang, kedua soal mekanisme pelaporan di Ombudsman bagaimana, yang ketiga tadi dari Pak Ahyar soal tadi ada 3 lembaga, itu bagaimana ininya model koordinasinya kemudian. Nah, yang lain mungkin nanti setelah ini akan saya buka termin kedua, kita lanjutkan dulu yang untuk 3 pertanyaan ini. Saya persilahkan ke Bang Adhar. Di mute ya. Mute-nya di Ya. Masih di mute. Ya, terima kasih tentu saja kepada Bapak yang memberikan atensinya yang luar biasa dengan menyampaikan pertanyaannya. Saya akan berupaya menjawab dengan sebaik-baiknya. Saya memulai dengan saudara saya, Bapak Marsawan. Mudah-mudahan pertanyaan ini tidak split dengan pemahaman pengertian Omnibus Law ya. Karena Ombudsman dan Omnibus Law itu 2 hal yang berbeda. Mudah-mudahan tidak ya Pak Marsawan ya. Karena Omnibus Law sekarang ini lagi diperhatikan. Jadi beda dengan Ombudsman ya. Ombudsman Law itu nanti Pak Basri bisa bantu menjawabnya. Itu sebuah proses ya, pengkanalan berbagai aturan hukum dalam satu bentuk hukumnya gitu. Jadi banyak undang-undang itu digabung menjadi satu aturan. Itu Omnibus Law ya. Tapi itu bukan kewenangan kami. Ya, kami Ombudsman, memang mirip-mirip namanya. Ombudsman itu lembaga negara pengawas pelayanan publik. Tapi saya berupaya akan menjawabnya Pak Marsawan. Tentu saja kami tidak langsung ya, karena kewenangan kami tidak pada konteks mengawasi upah minimum regional, kira-kira begitu. Karena itu bukan kewenangan kami. Tetapi terkait dengan UMR ini kami beberapa kali menyelesaikannya. Dengan cara apa? Dengan cara mengawasi institusi yang memiliki substansi langsung mengawasi upah minimum regional. Kami biasanya mengawalnya, meminta kepada pelapor untuk menyampaikan laporannya ke Dinas Tenaga Kerja. Maka Dinas Tenaga Kerja inilah yang kami awasi untuk menyelesaikan laporan atau pengaduan masyarakat itu. Sampai permasalahan itu selesai. Beberapa kali misalnya kami mengawasi proses-proses bipartit atau tripartit yang penyelesaian kasus-kasus tenaga kerja. Tapi kami tidak langsung menyelesaikan itu karena bukan kewenangan kami menyelesaikan isu-isu upah minimum regional. Tapi yang kami awasi adalah proses-proses penegakan keadilan hak tenaga kerja yang ya dikawal atau diselesaikan oleh institusi terkait. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Maka kami akan sampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja, kami awasi sejauh apa Dinas Tenaga Kerja menyelesaikan laporan-laporan masyarakat itu sampai tuntutan upah minimum regionalnya, minimal informasi-informasi terkait upah minimum regional itu dilayani dengan sebaik-baiknya oleh Dinas Tenaga Kerja. Yang kami masuk itu pada konteks itu Pak Marsawan, jadi bukan mengurus langsung hal-hal keperdataan, ya, perjanjian antara tenaga kerja dengan pihak yang memperkerjakan, karena itu bukan domain kami, bukan di situ tugas kami. Tugas kami adalah mengawasi lembaga-lembaga penyelenggara negara. Saya ulangi, tetapi kalau Bapak sebagai tenaga kerja, siapapun sebagai tenaga kerja, ketika minta informasi, ketika mengadukan hak-haknya terkait dengan UMR tidak dilayani oleh Dinas Tenaga Kerja, maka bisa melaporkan kepada kami. Kira-kira begitu konteksnya, Pak Marsawan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya beralih ke Mas Yahya. Ya, kami core bisnis kami, tugas utama kami itu, kerjaan utama kami itu adalah menerima laporan masyarakat. Ya. Caranya tentu adalah dengan cara yang sangat mudah. Saya jelaskan tadi, Ombudsman adalah lembaga negara yang bagian daripada kritik besar kita kepada praktek-praktek
tata kelola pelayanan publik di orde-orde sebelumnya. Oleh sebab itu, Ombudsman menganut sistem yang memang harus mempermudah, memperbaiki kritik sebelumnya, termasuk dalam tata kelola penerimaan laporan. Kami sangat sederhana. Mas Yahya misalnya mengalami perbuatan maladministrasi atau diabaikan hak-haknya dalam pelayanan publik di sebuah instansi, maka Mas Yahya bisa melaporkan dengan dua cara. Pertama, datang langsung kepada kami di jalan Majapahit 21A, kita kira Mas Basri tahu itu, ya. Atau dengan aplikasi-aplikasi kami, website kami, ya, dengan bahkan kami dengan punya Facebook, nanti bisa di googling itu Mas Yahya, ya, bisa dilaporkan. Nah, caranya melaporkan itu sederhana. Pertama, sampaikan kronologisnya, apa yang Mas Yahya alami, ya. Kemudian bukti-buktinya, misalnya kalau Mas Yahya ingin melaporkan kantor pertanahan, setelah mendaftarkan sertifikat hak milik sampai berbulan-bulan nggak selesai. Jelaskan kronologisnya, kemudian lampirkan, ya, bukti pendaftaran tanah itu ke kantor pertanahan, dan juga kemudian fotokopi KTP Mas Yahya. Cukup itu saja, tidak perlu macam-macam lebih-lebih. Kalau Lombok Timur rumahnya masih terlalu jauh, bisa via pos, bisa di-scan lalu kemudian kirim via email kepada alamat kami ombudsman.go.id dengan sangat gampang, ya. Nanti akan kami kontak langsung. Tentu saja menyampaikan identitasnya, alamat dan nomor handphone agar apa? Agar kami bisa dengan mudah mengkonfirmasi Mas Yahya. Dan yang paling penting, kami tidak memungut bayaran sepeser pun. Karena lembaga ini sudah dibiayai oleh negara. Ya, Mas Yahya, ya. Nanti lebih jelasnya tentang syarat-syaratnya bisa membuka Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang ada mekanisme-mekanisme ketika melaporkan. Jadi sesederhana itu, Mas Yahya. Cukup kalau tadi itu. Kalau Mas Yahya misalnya ngurus apa? KTP nggak jadi-jadi, atau mengurus kartu keluarga nggak jadi-jadi, berbulan-bulan nggak jadi, cukup melampirkan bukti-bukti bahwa Mas Yahya sudah menerima tanda terima dari instansi Dukcapil sebagai orang yang dilayani. Ya. Kirimkan itu fotokopi KTP Mas Yahya, sampaikan kronologisnya kepada kami langsung akan menindaklanjuti laporan-laporan Mas Yahya. Sangat mudah, tidak harus menyampaikan itu dan lain-lain. Cukup kronologis kejadian dan fotokopi KTP. Nanti kami akan telepon Mas Yahya, tentu saja kami butuh nomor HP Mas. Menelpon, menggali lagi apa kayak. Kemudian Mas Ahyar Ansori, ya benar, lapor ini adalah satu aplikasi pengelolaan pengaduan yang dibangun oleh kantor staf presiden. Ya. Kantor staf presiden yang berada di bawah naungan Kementerian Sekretaris Negara. Nah, kantor staf presiden ini bersama Ombudsman, KPK, Kepolisian dan lain-lain membuka satu domain lapor.co.id dalam sebuah aplikasi sebagai kanal penerima laporan. Jadi ada laporan-laporan tertentu yang nanti ditembuskan, kalau itu menjadi kewenangan Ombudsman, ditembuskan ke Ombudsman. Kalau itu menjadi kewenangan kepolisian, akan ditembuskan ke kepolisian. Tapi kalau yang lain, yang lain. Tetapi kalau Mas Ahyar Ansori ingin melaporkan langsung kepada kami, itu juga lebih bagus. Karena langsung ke kami. Tidak lagi melalui kanal-kanal domain lapor.co.id, cukup laporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Jadi kami memang salah satu daripada lembaga-lembaga pengawas yang terlibat dan ada dalam lapor.co.id. Demikian Mas Ahyar Ansori. Pak Basri, sekian mungkin jawaban saya untuk sesi pertama ini. Tadi sudah ada 3 orang lagi nih penanya ini, sudah siap-siap, Pak Suirman, Pak Daeng, sama Pak Diwijaya. Kayaknya sudah angkat tangan. Jadi saya mulai dari Pak Suirman dulu. Silakan Pak Suirman. Oke, terima kasih Pak Dekan. Pertama yang saya hormati
Bapak Ombudsman Adhar Hakim dan Pak Dekan, saudara Assalamualaikum rekan. Pak Firman. Selamat bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi masalah di negara kita ini adalah pelayanan yang kita lihat, yaitu di pelayanan publik yang selalu menjadi sorotan itu pelayanan publik di tingkat eksekutif dan legislatif. Nah, menjadi masalah juga ketika hal-hal yang menjadi cepat pemberitaannya, ya, tentang korupsi, pembunuhan, narkoba, perampokan, perselingkuhan, berita-berita artis itu sangat cepat sekali ditanggapi oleh penegak-penegak hukum. Tetapi pelayanan publik yang memang kadang-kadang masyarakat ini dibodohi kadang-kadang. Termasuk pelayanan publik di tingkat penegakan hukum, Pak Ombudsman, yang sering luput bagi Ombudsman yang kita lihat. Kadang-kadang contohnya di lalu lintas misalnya, sering ini kita juga masyarakat kita melapor gitu. Kadang-kadang dia punya STNK gitu. Kenapa harus motornya yang dibawa gitu kan? Harusnya STNK-nya saja yang dibawa atau SIM-nya. Nah, hal-hal yang sepele kayak gini, Pak, sering luput ya. Nah, oleh karena itu mohonlah pelayanan publik di tingkat penegakan hukum ini yang perlu disoroti juga, karena Ombudsman juga punya hak imunitas di sana. Ya, dia punya hak imunitas, jadi tidak mungkin akan dilapor, ditangkap. Nah, jadi kenapa kok sedikit sekali menyoroti tentang pelayanan publik di tingkat penegakan hukum itu? Nah, ini mungkin masukan Pak Ombudsman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Yang lain mungkin ada lagi? Pak Basri di unmute itu? Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Dosen. Ya, jadi sorry. Silakan, Pak Diwijaya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit mungkin tanggapan yang saya bisa tangkap dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa fungsi dari Ombudsman ini adalah, dari tadi saya dengar, sekedar hanya menerima laporan kemudian membantu untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan bahwa apakah dalam proses penyelesaian aduan dari masyarakat kepada Ombudsman ditindaklanjuti sampai selesai ataukah sampai dampingan, dan apakah ada bentuk sanksi yang diberlakukan ketika terbukti bahwa pelayanan publik itu yang dilakukan oleh instansi terkait terbukti membuat kelalaian kepada masyarakat? Apakah ada sanksi untuk instansi yang melakukan tersebut? Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi Wijaya. Ya, tadi Pak siapa ini? Pak Daeng ya? Pak Daeng duluan ya? Pak Daeng? Pak Daeng mana? Nggak ada ya? Ya, Denny silakan. Denny Jarwandi. Oh, di Pak Daeng duluan. Ya, silakan Pak Daeng. Nanti Denny menyusul di, kalau masih ada waktu, di yang ketiga. Silakan Pak Daeng. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daeng. Yang saya hormati BB, Pak Dekan Hukum GR. Jadi yang di suara hati dari beberapa teman kepala desa, Pak Ketua Ombudsman, ini yang lihat ada 4 atau 5 kepala desa yang hadir di Zoom hari ini. Jadi cuman memperjelas saja Pak Ketua. Jadi kami ini alhamdulillah kepala desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat yang ada di negara kita ini. Betul. Jadi yang perlu yang tanyakan seperti bentuk transparansi. Mungkin hanya di desa yang ada, maaf, seperti ada baliho transparansi desa yang terpampang di setiap kantor desa, setiap sudut kampung. Namun kita tahu sendiri
pemerintah pusat juga menggelontorkan banyak dana ke instansi yang lain, mohon maaf, terhadap pendidikan, mungkin kesehatan mungkin. Nah, oleh karena itu kami mungkin, terutama pribadi saya, kenapa tidak Ombudsman mulai mungkin tahun depan bisa merekomendasi agar memampang poster-poster seperti itu, Pak Ketua. Kenapa kami katakan begitu? Jadi kami ini sebagai kepala desa merupakan ibaratnya seperti sasaran yang sangat empuk, Jadi sedikit-dikit ada kegiatan di desa, kepala desa, di desa kepala desa. Namun ya itulah kenyataan yang terjadi. Jadi mudah-mudahan ke depannya ada keseimbangan tentang transparansi, ya, sejenis baliho mungkin di setiap instansi yang ada, biar masyarakat tahu. Karena mungkin boomingnya dana desa, jadi ujung-ujungnya ya itu, Pak Ketua. Jadi mungkin hanya itu yang perlu yang sampaikan, dan terima kasih sekian. Baik, terima kasih. Baik, Pak Daeng. Tadi itu Bang, 3 pertanyaan. Pertama soal lalu lintas dari Pak Firman, Ades, kemudian dari Pak Adi Wijaya terkait soal sanksi. Kemudian apakah hasil ombudsman ini memiliki sanksi atau tidak? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, hanya sekedar rekomendasi. Kemudian dari Pak Daeng soal bagaimana selain kepala desa atau desa diwajibkan untuk mempublikasikan, mestinya instansi pemerintah yang lain juga harusnya mempublikasikan agar setara. Kemudian itu saya persilahkan Bang Ada. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya apresiasi betul. Jam segini saya pikir mengantuk, tapi rupanya semangat semua ini. Terima kasih. Saya mulai dari Pak Suhirman. Pak Suhirman, kalau melihat slide saya di awal tadi, pasti melihat ya institusi kepolisian termasuk yang paling banyak kami selesaikan laporannya. Ya. Paling banyak dilaporkan dan paling banyak kami selesaikan laporannya. Artinya tidak ada masalah bagi kami. Siapapun yang melakukan maladministrasi itu wajib hukumnya kami selesaikan, termasuk di kepolisian. Ya, data kami tadi di slide kami menjelaskan kepolisian termasuk paling banyak yang kami tangani. Ya, di kepolisian ini banyak laporan-laporannya. Ya, salah satunya adalah pelayanan di lalu lintas. Kami selesaikan. Yang paling banyak itu adalah dilaporkan itu adalah bentuk-bentuk pungutan liar, ketika misalnya mengurus SIM atau mengurus kelakuan baik dan lain-lain. Laporan masyarakat kami tidak lanjuti. Kami bisa datangi langsung ke kepolisian atau kami minta keterangan. Kami kirimkan surat kepada Kapolda, minta keterangan misalnya terhadap kasus-kasus yang dilaporkan. Dan sampai saat ini belum ada satupun laporan kami yang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian. Ya, justru dengan rekan-rekan di kepolisian ini mereka sangat akomodatif, sangat membantu. Selalu laporan-laporan kami selesai. Yang susah justru kalau berhadapan dengan kepala-kepala daerah yang bermain di ranah-ranah politik ini. Kalau di kepolisian setiap kami minta klarifikasi pasti dilapor. Kami tanya misalnya kenapa pengurusan SIM di Satlantas A atau B misalnya masih terjadi korupsi. Ini laporan dari masyarakat atas nama ini. Pada tanggal sekian di Polres ini terjadi pungli, kami tanyakan itu, kami minta keterangan. Ya. Kemudian wajib untuk kalau ada pungli maka dikembalikan dana-dana tersebut kepada masyarakat. Kita masih ingat misalnya ketika saudara kita di Lombok Timur yang melakukan pelanggaran misalnya, lalu kemudian terjadi kekerasan di kepolisian sampai meninggal. Kami turun lapangan, kami investigasi ke rumah sakit, apa penyebab kematiannya. Kemudian dengan data-data yang kami miliki, kami berkoordinasi dengan Kapolda. Dan kemudian salah satunya berdasarkan temuan kami itu Kapolda mengambil tindakan untuk menjatuhkan hukuman kepada anak buahnya. Artinya semua perbuatan maladministrasi, termasuk yang terjadi di kepolisian, itu kami selesaikan. Ya. Kami tidak luput dari perhatian kami.
selama kami ketahui ada kejadian itu atau kemudian masyarakat melaporkan kepada kami, ya. Ya memang benar, kami jelaskan tadi tradisi pelayanan publik kita memang buruk, Pak Suirman, ya, memang buruk. Saya menjelaskan tadi background-nya, sejak kita merdeka itu kita baru mengurus pelayanan publik itu praktis tahun 2008. Ada stuck, kekosongan waktu 60 tahun lebih, kita nggak apa-apain yang pelayanan publik, sehingga yang terjadi adalah di mindset kekuasaan di pemerintahan itu, pelayanan publik itu seolah-olah isu yang tidak terlalu diperhatikan. Maka tugas kami memang saya akui cukup berat ketika didirikan tahun 2000, kemudian dengan Undang-Undang Ombudsman, ya tahun 2007, kira-kira gitu, kami lalu kemudian mengawasi dan memperbaikinya. Di setiap Polres kami selalu datangin, ya setiap ada laporan. Kami turun langsung, apakah di Lombok Timur dan lain-lain. Kalau ada pelanggaran atau ada perbuatan-perbuatan seperti yang Pak Suirman jelaskan tadi, laporan-laporan seperti itu memang kami terima dan kami langsung turun, Pak Suirman. Sehingga tadi data kami itu cukup menggambarkan bahwa laporan-laporan kepolisian itu cukup banyak dan kami harus selesaikan. Nah, bukti selesainya itu apa? Misalnya, kalau ngurusin nggak selesai-selesai, kami tanyakan sampai si pelapor menerima SIM-nya. Sampai si pelapor menerima SIM-nya. Kalau ada pungli, maka uangnya harus dikembalikan. Masyarakat harus membayar hanya sesuai dengan yang tertera di pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh membayar lebih. Itu jelas, itu aturan. Dan itu yang kami awasi, Pak Sirman, ya. Jadi, Pak Sirman, saya berharap kalau ada mengalami perbuatan maladministrasi atau pelanggaran dimanapun, termasuk di institusi kepolisian, dengan senang hati jika Pak Sirman melaporkan kepada kami, insya Allah pasti kami tindak lanjuti. Ya, kemudian saudara saya, Mas Hadi Wijaya, kami jelaskan tadi, di salah satu pasal kami di Undang-Undang tentang Ombudsman, kami tidak hanya menunggu saja menerima, kami juga punya kewenangan untuk bertindak reaktif atau tidak hanya menunggu, kami turun lapangan dengan inisiatif kami sendiri. Ketika kami misalnya membaca di koran atau mendengarkan, misalnya Pak Dekan cerita kepada saya di Lombok Timur ada begini-begini, kami turun, kemudian kami investigasi dengan inisiatif kami turun. Jadi tidak hanya menunggu laporan pasif, tidak. Undang-undang kami memerintahkan kami untuk juga aktif melakukan inisiatif, apa yang disebut dengan on motion investigation. Kami melakukan investigasi atas inisiatif sendiri. Sampai kapan? Sampai selesai. Bentuk selesainya apa? Itu tadi saya berkali-kali menjelaskan, kalau yang uangnya dipalakin diminta harus selesai baru sampai uangnya dikembalikan. Atau bapak-bapak ibu guru kita, misalnya dana sertifikasinya dipotong, maka sampai dana itu terima utuh baru selesai. Atau 6 bulan, kan dulu kan sering itu, 6 bulan, 4 bulan, sertifikasinya nggak terima-terima. Kami turun, kemudian sampai dana itu diterima oleh saudara-saudara kita, baru kemudian berhenti. Sanksinya apa? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pelayanan publik ini masuk pada domain hukum administrasi pemerintahan. Ombudsman, lembaga pencegahan, ya, bukan penindakan. Maka kami dalam LAHP kami atau rekomendasi Ombudsman memerintahkan kepada atasan pelapor untuk menghukum si pelapor dan kami awasi itu sampai hukuman itu dijatuhkan. Saya mau kasih satu contoh. Ketika salah seorang oknum kepala kantor wilayah, ya, sebuah institusi vertikal di NTB ini melakukan perbuatan maladministrasi, ya, kami merekomendasikan agar si Kakanwil ini diberhentikan, dicopot dari jabatannya. Maka si Kakanwil itu dicopot dari jabatannya. Nah, ketika sudah dicopot jabatannya itu, maka di situ kami katakan tugas kami sudah selesai. Itu sanksinya. Tapi bukan kami yang menjatuhkan sanksi, tapi langsung atasin langsung. Karena apa? Pelayanan publik ini domain pada hukum administrasi. Jadi itu yang konteks magistrature of influence itu. Kami bukan magistrature of sanction. Apakah cara-cara kerja itu efektif? Ya tadi saya katakan, ratusan pelapor kami setiap tahun kami selesaikan rata-rata di atas 90% itu selesai. Selesainya apa?
Selesai kami baru boleh tutup laporan kami ketika si pelapor mengatakan sudah menerima bentuk penyelesaian dan merasa puas dengan bentuk-bentuk penyelesaian laporan kami. Kami tidak boleh menutup laporan sepihak. Kami tanyakan dulu si pelapor, apakah Bapak atau Ibu sudah merasa puas dengan bentuk penyelesaian laporan kami selesaikan? Oh iya sudah, terima kasih Pak Ombudsman. Kalau uang yang dipungut, maka dia harus terima uangnya. Yang tadi saya sebutkan, ratusan, bahkan ribuan mahasiswa itu sudah menerima kembali dana bidik misi, dana beasiswa yang seharusnya mereka terima sejak tahun 2019 atau 2018. Puluhan juta ditahan tanpa sebab oleh kampus-kampus swasta. Kami baru boleh menutup laporan kami setelah pihak kampus mengembalikan uang itu ke mahasiswa. Dan kemudian kami berkoordinasi dengan Kopertis untuk menjatuhkan sanksi kepada sekolah-sekolah swasta itu, dan itu kami awasi. Kira-kira gitu mekanisme kerja kami, Pak Hadi Wijaya. Mudah-mudahan bisa memahami ya beda antara Magistrature of Sanction, Mahkamah Pemberi Sanksi, dan kami Magistrature of Influence, Mahkamah Pemberi Pengaruh. Pak Daeng, ya betul, setiap institusi, bukan saja kantor desa, bahkan dinas-dinas, itu wajib memajang kewajiban-kewajibannya. Itu yang disebutkan dengan standar pelayanan publik. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mewajibkan setiap institusi, termasuk kantor desa, untuk memasang standar pelayanan publik. Jadi nggak cukup baliho, Pak. Saya berharap Pak Daeng di kantornya itu justru memasang standar pelayanan publik. Kita lagi mendorong sekarang beberapa kantor desa di Lombok Utara, kami bekerjasama dengan rekan-rekan Fitra untuk memajang standar pelayanan publik. 14 komponen itu apa saja? Pertama, dasar hukum. Misalnya, Pak Daeng, apa saja produk-produk di kantor desa itu? Misalnya surat pengantar. Apakah dasar hukumnya Pak Daeng melayani surat pengantar tersebut? Kalau ada, cantumkan dia. Apa dasarnya? Kalau pelayanannya memungut biaya, apa dasarnya? Harus ada. Kalau tidak ada dasar, itu pungutan liar. Kalau setiap pelayanannya tidak dipungut, maka wajib dipampang setiap pelayanan di kantor ini tidak dipungut bayaran. Sampai kepada 14 komponen. Nanti baca di Undang-Undang 25, Pak. Tahun 2009, khususnya pasal 21. Dan itu semua sejak ada Ombudsman Perwakilan NTB tahun 2012 kami berdiri di sini. Saat ini semua institusi dinas itu wajib. Kami setiap hari keliling, Pak. Kalau tidak boleh, kalau tidak memasang, kami akan ambil sikap keras. Dan kalau bapak-bapak datang ke setiap institusi itu sudah mulai, sekarang sudah ada Pak. Kedukcap itu ada pelayanan-pelayanannya apa saja, dasar hukumnya apa. Itu yang disebut dengan standar pelayanan publik. Jadi tidak cukup baliho, Pak Daeng. Kalau baliho itu inisiatif sendiri. Tapi yang wajib itu adalah standar pelayanan publik. Dan itu sejak tahun 2012 kami dorong terus. Alhamdulillah. Di setiap institusi, termasuk di kepolisian. Kalau ngurus SIM itu bayarnya berapa? SIM A. SIM B berapa? SIM C berapa? Itu harus jelas. Syarat-syaratnya apa? Berapa lama? Di mana dia ngurus desknya mana? Prosedurnya apa? Itu wajib. Coba datang aja ke Satlantas, itu pasti dicantumin. Ya. 7 tahun atau 6 tahun yang lalu itu belum ada itu. Belum ada karena mereka semua suka-suka aja. Makanya banyak sekali terjadi pungli. Melayani suka-suka, mungutin uang suka-suka. Sekarang nggak bisa lagi. Kalau ada yang begitu-begitu laporkan. Tolong sekali saya butuh kerjasama dan keberanian Bapak sekalian untuk melaporkannya. Karena melapor itu baik, berani melapor itu baik. Dengan begitu, itu adalah salah satu bentuk partisipasi kita untuk membangun tata kelola pelayanan publik yang baik di negara ini. Saya kira itu Pak Basri dan Bapak Ibu sekalian, jawaban saya. Ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Demikian. Ada 2 chat ini pertanyaannya. Chat yang pertama terkait soal dari Pak Muhammad Isnaini. Ombudsman adalah lembaga mengawasi pelayanan publik.
Nah, apakah sebagai pelayanan publik bisa melaporkan juga misalnya terkait dengan upah ataupun tunjangan lainnya? Maksudnya Apa? mungkin Maaf Pak Basri, apa? Laporkan apa? Apakah sebagai pelayan publik bisa melaporkan juga misalnya terkait dengan upah atau tunjangan lainnya? Oh iya. Mungkin dia sebagai pelayan publik, apakah bisa juga melaporkan atasannya terkait dengan upah dan tunjangannya? Mungkin maksudnya ini, Pak Muhammad Isna ini. Kemudian yang kedua, Abdul Rashid izin bertanya terkait taspen sekitar 3 bulan yang lalu ada keluarga saya meninggal. Sampai sekarang belum ada titik terang terkait pembayaran asuransi. Apakah Ombudsman bisa menangani terkait pertanyaan saya ini? Itu intinya dari pertanyaan Abdul Rashid. Jadi dia 3 bulan lalu ada keluarganya meninggal dunia, sampai sekarang belum ada titik terang terkait dengan asuransinya. Apakah ini bisa masuk dalam laporan Ombudsman atau tidak? Itu mungkin masuk pertanyaannya. Itu dari chat. Mungkin tadi ada yang mau bertanya lagi, Pak Denny, silahkan sama Pak Nasri. Denny dan Nasri. Silakan Denny Jarwandi, wartawan ini. Assalamualaikum Pak Dekan, Assalamualaikum Pak Dahar. Silakan. Salam. Senang kembali berdiskusi dengan Pak Dahar nih. Satu nih mau yang tanyain nih Pak Dahar nih terkait dengan pelayanan publik sih tepatnya. Sebelumnya kan kita tahu lah Ombudsman ini sudah sering kali lah di Lombok Timur ini menyelesaikan laporan-laporan dari masyarakat. Seperti misalnya kasus BPNT kemarin itu Pak Dahar. Dan kebetulan kemarin juga ada rekomendasi untuk kepala daerah untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Tapi nyatanya dari kepala daerah sendiri misalnya gitu sebagai pemangku kebijakan tidak memberikan sanksi yang tegas gitu Pak Dahar. Sanksi yang bisa dikatakan masih ringan lah. Sehingga kemudian kasus-kasus yang kemarin ditindaklanjuti oleh Ombudsman itu kembali terulang gitu. Nah, bagaimana dari Ombudsman sendiri untuk menanggapi hal itu dan apakah Ombudsman tidak bisa memberikan rekomendasi sanksi yang cukup berat lah untuk para itulah, sehingga nantinya kejadian terulang itu tidak kembali terulang kejadian serupa. Terima kasih, itu saja Pak Dahar, Pak Dekan. Mas Denny, pertanyaan yang bagus Mas Denny, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Pak Denny. Ke Pak Nasri tadi, silakan Pak Nasri dibuka ininya, volumenya, mute-nya. Nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Nasri, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi setelah saya mengikuti penjelasan dari Ombudsman, ternyata lembaga Ombudsman ini sendiri menampung semua masalah-masalah yang muncul dari masyarakat. Nah, pertanyaan saya di sini, sejauh mana tugas dan fungsi dari Ombudsman itu sendiri dan permasalahan kasus apa saja yang tidak boleh disentuh sama sekali oleh Ombudsman. Lalu kemudian pada proses penyelesaiannya, apakah di Ombudsman itu tidak ada yang namanya ruang untuk kita bernegosiasi atau untuk mencari kata sepakat di situ dengan para pihak supaya permasalahan itu tidak berlanjut seperti halnya yang dilakukan di pertanahan di kasus perdata maupun pidana lainnya. Nah, kira-kira itu pertanyaan saya, Pak. Lalu berikutnya, apakah Ombudsman dalam melakukan penegakan hukum seperti itu tadi, ketika tidak mencapai kata sepakat, misalnya kedua belah pihak ini, apakah Ombudsman itu melimpahkan ke pihak yang berwajib untuk menangani seterusnya, ataukah akan disudahi di situ dengan upaya Ombudsman itu sendiri? Nah, barangkali itu. Dan terakhir, kebetulan tadi ada laporan yang saya terima dari masyarakat terkait dengan bantuan BPNT, yang mana penemuan di lapangan itu penyalur dari bantuan itu sendiri memberikan beras yang tidak sesuai dengan kualitas. Bahkan saya mendapat
di lapangan, mendapati di lapangan itu bukan beras lagi, Pak. Tetapi ada indikasi kuat kalau saya melihat itu beras palsu, karena saya melihat di situ dibakar dia menyala, kemudian bau dan rupanya itu tidak seperti beras biasanya. Nah, jadi demikian pertanyaan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu dulu mungkin dua dari Pak Denny dan Pak Rasri. Pak Denny mungkin soal tadi ada tindak lanjut dari perkembangan berikutnya dari BNPB dan bagaimana. Saya jawab dulu ya, karena ada langsung, Bang. Silakan, Bang. Ya, baik. Terima kasih. Saya memulai dari tadi pesan-pesan di Zoom kita ya, chat ya. Chat itu, Pak. Ya, kalau soal tunjangan dan upah itu saya sudah jelaskan tadi ya. Kami mengawasi tidak langsung soal upahnya. Kalau terkait dengan swasta ya, karena kami tidak masuk ke swasta, kira-kira gitu ya. Tapi kalau itu di perusahaan-perusahaan BUMN, kami bisa langsung terlibat untuk mengawasinya. Tapi kalau pihak swasta, maka kami awasi di Disnakernya. Kalau tidak beres untuk mengawal masyarakat, maka Dinas Tenaga Kerja yang kami awasi sampai benar-benar selesai. Kalau itu pihak swasta. Jadi seperti itu yang tadi saya sudah jelaskan ketika saudara saya Pak Marsawan bertanya yang sama saya kira. Kedua soal Taspen. Ya, kami berwenang mengawasi Taspen. Taspen ini salah satu BUMN, ya, Badan Usaha Milik Negara. Kami punya kewenangan. Beberapa laporan tentang Taspen kami tangani, ya. Oleh sebab itu, saya mohon sekali saudara saya bertanya tentang Taspen tadi, saya lupa namanya Pak Basri. Abdul Rashid. Pak Abdul Rashid, mohon sekali Pak bisa melaporkan kepada kami. Kasihan saudaranya, karena itu haknya, ya. Kita harus pastikan apa alasan Taspen untuk tidak membayarkan hak dari keluarga almarhum, ya. Itu bisa dilaporkan, Pak Abdul Rashid. Saya tunggu. Siap. Jadi kami dengan senang hati untuk menindaklanjutinya, tapi kami pelajari dulu, kira-kira begitu. Ya, Mas Denny, ini pertanyaan paling menarik. Mas Denny, kami memang betul kalau tidak salah tahun 2020 dan 2021 kami awasi BPNT, sanksi sudah dijatuhkan kepada pendamping tenaga yang tidak layak, itu sudah dicopot. Kemudian perbaikan sistem segala macam, ya sudah dijatuhkan itu, ya. Pada saat itu sebelum Kadis yang sekarang dengan kasih yang sekarang ya, yang ibu-ibu itu saya lupa namanya, bagus sekali dengan kasihnya. Ya, tapi yang menjadi persoalan nanti Mas Denny bisa tanya sendiri itu. Kok kepala dinas yang bagus, kepala seksi yang bagus-bagus yang membantu kami mengawasi dan bersikap tegas untuk menata kembali proses BPNT biar bagus, itu kok justru diganti oleh bupatinya. Saya pernah tanyakan kepada bupatinya, nggak bisa jawab. Ini yang saya katakan tadi ya. Justru mengawasi rekan-rekan di kepolisian itu jauh lebih mudah, karena kawan-kawan kepolisian itu sangat kooperatif betul. Tapi kalau sudah berhubungan dengan kepala-kepala daerah yang main politik saja, itu yang susah. BPNT kami sudah temukan, kami sudah mengeluarkan LHP kami hasil pemeriksaannya, jatuhkan sanksi, ya penyalur-penyalur yang nggak benar dicopotin semua. Tapi saya kaget beberapa bulan setelah itu, justru kepala dinas dan kasihnya juga dicopot. Saya heran, kalau orang-orang baik kenapa harus dicopot? Karena saya tahu betul Ibu Kadis itu baik sekali, sangat bagus membangun mekanismenya. Tapi dicopot. Saya kira ya BPNT itu harus kita awasi bersama. Dana BPNT itu punya potensi sekali untuk dimain-mainkan untuk menjadi semacam hengki-pingki dalam performa politik, praktek politik praktis. Itu kenapa kami menaruh perhatian penting pada BPNT. BPNT itu hak rakyat miskin. Jangan dibelok-belokin. Itu Mas Denny. Jadi kalau dia terulang, ya, karena sistem yang sudah dibangun baik-baik oleh kepala dinas sebelumnya, itu dirusak lagi dengan mengganti kepala dinas dan kepala seksi yang sudah membangun mekanisme sistem. Silakan tanya aja bupatinya, kenapa diganti? Sudah bagus-bagus. Ya terjadi lagi sistemnya kalau sudah dirusak begitu.
Kenapa? Karena BPNT ini sangat menggiurkan untuk praktek-praktek politik, seolah-olah itu adalah hadiah dari tidak, itu APBN yang disalurkan ke daerah. Itu yang kami awasi di seluruh Pulau Lombok, seluruh NTB ini. Tapi di Lombok Timur saya heran, begitu kepala dinasnya kuat, kasihnya kuat, membangun sistem segala macam, nggak sampai 2-3 bulan dicopot, ganti lagi, rusak lagi. Itu Mas Denny ya, tapi kami akan awasi terus, termasuk laporan saudara kami Mas Nasri. Mudah-mudahan Mas Nasri nanti bisa lewat Pak Basri, saya diberikan nomor HP-nya, kita koordinasi lebih lanjut, karena yang begini-begini kita nggak bisa diskusikan lewat Zoom ini, Pak Nasri. Kita coba berkoordinasi, dan kami janji insya Allah kalau memang betul itu, kami akan pelajari dan kami akan turun sebagai temuan. Kalau memang benar itu ya nggak main-main ini, kalau ada distribusi pembagian beras kemudian mutunya sangat jelek. Tahun-tahun lalu kami menemukan praktek-praktek distribusi beras yang memang tidak sesuai, ya, karena memang ada kesalahan-kesalahan di pendamping dan lain-lain yang kami temukan di lapangan. Mas Nasri, terima kasih. Tapi kami mohon kerjasamanya untuk bisa menerima diskusi untuk lebih lanjut mengenai beras-beras yang mutunya tidak benar ini, Mas Nasri. Tugas fungsi saya sudah jelaskan tadi di slide kami. Intinya kami menerima laporan, kemudian menindaklanjutinya, melakukan investigasi, memanggil, memeriksa, sampai kemudian menjatuhkan menerbitkan LHP dan rekomendasi untuk tindak lanjut laporan kami yang wajib ditindaklanjuti, Pak Masri. Apa yang tidak boleh kami lakukan? Kami tidak boleh mencampuri hal-hal yang sifatnya penegakan hukum yang sudah masuk di ranah pengadilan. Kami tidak boleh menyentuh hal-hal yang sifatnya keperdataan, pihak swasta dan lain-lain, itu tidak. Kami tidak masuk di situ. Tapi setiap perbuatan tindakan terkait dengan pelayanan publik, ya, apakah itu di pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, BUMN, Badan Hukum Milik Negara, atau pihak swasta yang menjalankan misi negara, itu kami awasi, Pak Nasri. Itu kewenangan kami, ya, di undang-undang kami cukup jelas itu. Apakah bisa negosiasi? Saya ingin membaca konteksnya begini mungkin. Dalam salah satu kewenangan kami melakukan apa yang disebut dengan mediasi, Pak Nasri. Kami pernah melakukan mediasi, misalnya di sebuah wilayah yang dilewati oleh jaringan listrik saluran listrik tenaga tinggi itu, kalau nggak salah ya, SUTET ya, yang warganya tidak menerima bentuk kompensasi dan ganti rugi. Nah, kami dalam mediasi kami itu mengawal proses-proses negosiasi itu, Pak Nasri. Kalau ada ganti rugi masyarakat di Lombok Timur, kami awasi di Sembalun. Ketika membangun jalan utama di Sembalun yang mulus itu, beberapa warga merasa ganti ruginya tidak sesuai, ya, melaporkan kepada kami, kemudian kami melakukan mediasi antara warga dengan Pemda, kemudian sampai pada angka yang pas untuk diterima oleh para pihak, baik pelapor maupun terlapor. Jadi kami bukan negosiasi, kami melakukan mediasi untuk menemukan angka-angka yang pas untuk itu. Itu kewenangan kami, Pak Nasri, dan kami beberapa kali melakukan hal seperti itu. Nah, beberapa kami tidak secara formal dalam norma kami menindaklanjuti ke pihak lain, tapi kami berkoordinasi biasanya. Ya, kalau di tingkat pusat atau daerah kami berkoordinasi dengan KPK misalnya terhadap hal-hal maladministrasi yang indikasi korupsinya tinggi, kami tentu saja berkoordinasi dengan KPK untuk hal seperti itu. Seperti itu, Pak Nasri, kemudian Pak Denny, Mas Denny, dan Pak Isnaini, dan kemudian rekan saudara saya menyampaikan tentang taspen tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diterima. Demikian, Pak Basri. Baik, masih ada waktu 10 menit lagi, mungkin ada satu pertanyaan. Masih ada bertanya? Silakan. Ada satu pertanyaan, silakan.
Kalau masih ada, cukup? Cukup ya? Baik. Oh, Ahyar lagi bertanya ya? Pak Ahyar mau Ya, bertanya sedikit, lagi? Pak. Oh iya, silakan. Kembali lagi, Pak. Ini yang saya perhatikan selama ini, kalau mungkin kinerjanya Ombudsman mungkin sudah bagus, sudah rapi cara penyelesaiannya. Cuma yang jadi pertanyaan mungkin yang sekarang ini laporan masyarakat saya rasa masih kurang. Maksudnya begini, Pak. Mungkin masyarakat merasa khawatir ketika melapor, datanya itu yang namanya orang saling lapor, Pak ya. Datanya itu dipublikasikan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika masyarakat melapor, apakah Ombudsman menjamin kerahasiaan data dari pelapor? Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Ya, langsung gitu. Pak Ahyar, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Sama-sama, Pak Ahyar, jangan khawatir Pak Ahyar. Di Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia itu ada pasal yang menjamin kerahasiaan pelapor. Jadi para pembuat laporan itu rupanya memahami tidak semua orang itu berani melapor karena takut terhadap resiko yang dilaporkan. Padahal di satu sisi, keberanian melapor itu baik sekali. Oleh sebab itu, Undang-Undang Ombudsman mencantumkan norma apabila ada permintaan pelapor untuk merahasiakan namanya, itu dirahasiakan. Dan kami beberapa kali menerima pelapor yang meminta namanya dirahasiakan, Mas Ahyar. Dan sampai saat ini, tidak ada satupun yang ketahuan. Karena undang-undang itu jelas dan tegas. Bahkan undang-undang itu mengatakan kepada kami-kami ini, kepada saya misalnya, kalau saya sudah tidak lagi berada di Ombudsman, tetap wajib merahasiakannya. Saya bisa dipidana, Mas Ahyar, kalau membuka-buka identitas pelapor yang meminta namanya dirahasiakan. Dan itu berjalan dengan bagus selama ini, kami rahasiakan, dan laporannya juga selesai. Tentu saja atas bantuan data-data yang diberikan. Ya tidak bisa juga kalau nama dirahasiakan kemudian tidak mau menyerahkan data-datanya. Kita butuh kerjasama. Kami jamin. Namanya tidak mungkin ketahuan. Beberapa kali itu sudah kami laksanakan. Pelapor meminta rahasiakan namanya dan dirahasiakan. Dan kemudian kami menindaklanjutinya. Jadi gitu Mas Ahyar, kami dengan senang hati. Terima kasih, Kalau Pak. berani, dengan senang hati kami terima. Tapi kalau memang tidak semua orang berani, ada mekanisme yang ada di internal kami. Demikian Mas Ahyar. Siapa? Pak Suirman masih mau bertanya ya? Sedikit aja Pak dosen. Sedikit ya, silakan. Masukan aja. Ya. Jadi pelayanan publik kita, menurut Ketua Ombudsman Pak Danang Grindawardana, nomor urut 129. Jadi masukan saya Pak Ombudsman bahwa para petinggi-petinggi atau pejabat penjabat negara yang mau dilantik ini misalnya, kalau bisa sebelum dia menjabat itu dan setelah dilantik mungkin dia suruh magang dulu mana-mana seminggu lah di negara-negara yang memang pelayanan publiknya bagus gitu, supaya dia paham begini loh caranya. Karena seperti di Swedia, Jepang, seperti itu. Karena saya pernah ke Jepang juga 3 tahun di sana, pelayanan publiknya sungguh sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu mungkin perlu itu direalisasikan supaya pejabat-pejabat yang setelah dilantik itu mana-mana seminggu lah dikesuruh magang di sana supaya bagaimana pelayanan publik di sana itu. Gitu. Ini sebenarnya masukan saja Pak Ombudsman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sirman. Ya, saya pikir idenya menarik ini Pak Sirman. Ya, mudah-mudahan setelah magang, pulang, ilmu yang dia dapatkan dari magang itu dilaksanakan ya. Tapi memang kebanyakan selama ini sebenarnya yang misalnya di rentang struktur jabatan di aparatur sipil negara sebenarnya sudah ada model-model seperti itu ya. Dia apa yang disebut dengan ATM, amati, tiru, itu modifikasi, dia datang ke daerah lain, baik dalam negeri maupun luar negeri,
Cuman itu Mas Firman, ketika dia sudah menjabat biasanya dia lupa gitu. Jadi kekuasaan itu kan ada gium Mas Firman ya, power tends to corrupt. Ya, kekuasaan ini cenderung korup. Jadi kalau orang biasanya kalau sudah berkuasa, sudah diajak jalan-jalan oleh Pak Suhirman belajar ke banyak negara, begitu dia pulang itu biasanya dia lupa sama Mas Suhirman. Nah, oleh sebab itulah mekanisme pengawasan ini juga yang harus kita perkuat Mas Firman. Tapi itu menarik Mas Firman. Mereka tidak saja kewenangannya, tapi juga attitude, kemudian juga kemampuannya, gitu ya. Karena bagaimana mungkin dia membuat Pak Suhirman dan kawan-kawan merasa puas dengan pelayanannya kalau dia sendiri nggak paham terhadap apa yang harus dia lakukan. Tadi saya contohkan tadi itu sudah kami dorong tata baik-baik proses-proses BPNT, bantuan pangan non tunai, yang rusak bukan kami, ya, Pemkab Lombok Timur lagi. Itu Pak Firman, ya. Terima kasih ide-ide menariknya Pak Firman. Mudah-mudahan kita bisa diskusi di kesempatan lain Pak Firman. Terima kasih. Senang ketemu Pak Firman dan kawan-kawan. Baik. Ya, Pak Sri, makasih. Ini sudah waktunya kita harus mengakhiri ini. Terima kasih Bang Adhar, banyak sekali masukan ilmunya. Sama-sama. Saya terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Mahasiswa. Pak Firman dan kawan-kawan. Ya. Tadi saya dikirimkan di chat itu dikirimkan tempat untuk pengaduan ke Ombudsman. Nanti saya akan kirim ke teman-teman mahasiswa. Mungkin ada keluarga atau apa yang mau mengajukan pengaduan, dipersilahkan. Bisa lewat chat, bisa lewat email ya, bisa lewat Facebook-nya. Bang Adhar, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan. Terima kasih Pak Basri, terima kasih Mas Basri. Bagi ilmunya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas, saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semua yang sudah hadir di kesempatan ini. Tadi sekitar ada 100 orang lebih sudah mengikuti acara diskusi kita bersama ini cukup panjang dan kita sudah paham seperti apa sih tugas dan fungsi Ombudsman sekarang. Yang menarik itu adalah semua soal pelayanan publik dari pemerintahan sampai ke BUMN, BUMD dan swasta yang dari pihak swasta yang kemudian untuk kepentingan negara itu masuk menjadi kewenangan Ombudsman. Itu bisa diawasin dan bisa diajukan pengaduan. Jadi melapor itu adalah baik katanya Ombudsman. Jadi jangan takut untuk melapor kepada Ombudsman apa-apa yang terkait soal yang sangat dirugikan dari pelayanan publik itu. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bang. Assalamualaikum.